Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari kelas BPAD. Saya ingin beranggapan berdasarkan kajian-kajian teori yang telah dijabarkan atau telah dianalisa dalam perkuliahan tengah semester pengembangan kurikulum. Nah, pada tahun 2016-2017 di situ terdapat isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan dengan diterapkannya kurikulum K13 Indonesia. Nah, mengapa demikian? Karena untuk mencerminkan atau agar kualitas atau potensi siswa-siswi di dalam sekolah itu agar terbentuk, atau dalam kata lain menemukan jati diri mereka, dan agar mereka bisa mengembangkan inovasi atau karakteristik yang dimiliki siswa tersebut dan menjabarkan apa yang mereka pahami ke depan teman-teman mereka. Nah, diberlakukannya sistem K13 di seluruh Indonesia pada 2019. Nah, menurut pendapat saya waktu itu berdasarkan pengalaman saya berpendidikan di sekolah menengah atas negeri 3 Kundur yang terletak di Kepulauan Riau. Nah, lingkungan dan kondisi itu mencerminkan bahwasanya saya beranggapan jika K13 diterapkan di pendidikan sekolah menengah negeri yang saya tempuh, kemungkinan besar semuanya akan kaget. Mengapa demikian? Nah, ini berdasarkan landasan sosial budaya. Kurikulum perlu memerhatikan aspek sosial budaya, ekonomi, sosial, politik, dan aspek lingkungan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat seperti kebutuhan masyarakat setempat, dan tidak lupa memberikan peluang kepada guru untuk keadilan sosial budaya masyarakat. Nah, di situ tertera bahwasanya kurikulum perlu memerhatikan aspek sosial. Nah, memang benar, kurikulum memiliki fungsi penyesuaian ya, harus mampu menyesuaikan. Nah, apabila dari kurikulum KTSP ke K13, nah, dalam kondisi sosial dan aspek budaya yang seperti itu, saya tidak akan berkembang, dan menurut saya akan memandang bahwasanya hanya siswa itu saja, terpaku pada siswa itu saja, sebab guru memandang siswa yang aktif dalam interaksi proses belajar mengajar, dan bila mana siswa atau murid yang tidak aktif tidak mendapatkan empati atau simpati dari guru. Nah, saya sendiri juga berprasangka seperti itu. Nah, apabila bahwasanya K13 menurut pengalaman saya itu membentuk suatu kelompok ya. Nah, membentuk suatu kelompok. Nah, terus dibagi per bagian. Satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Nah, 5 siswa itu mempunyai tugas masing-masing. Nah, kita itu K13 itu fungsinya untuk bermusyawarah atau saling tukar pendapat dan saling bertoleransi dalam berpendapat. Nah, menurut pengalaman saya, waktu pertama kali saya merasakan K13 di keadaan sosial budaya yang seperti itu. Nah, bahwasanya kurikulum K13 belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan harus melalui tahapan tingkat pertama diuji coba. Kurikulum memiliki konsep
dimensi kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu. Kurikulum memiliki konsep, prinsip, prosedur, asumsi, dan teori yang dianalisis dan dipelajari. Nah, jika kurikulum tersebut tidak dapat secara maksimal, perlu dikolaborasikan. Nah, tidak harus K13 secara terus-menerus, harus dikolaborasikan terhadap KTSP juga. Waktu pertama kali diterapkannya sistem kurikulum K13. Nah, dengan itu siswa-siswi dapat seimbang dan dapat mengikuti proses belajar mengajar secara maksimal dan disiplin. Terima kasih. Anggapan dari saya seperti itu. Mohon maaf kalau ada kata-kata hilaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.